Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi kita pada pembahasan ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 8 SMP maupun MTS. Semoga sahabat selalu semangat belajarnya untuk meraih prestasi gemilang dan juga untuk memperkaya wawasannya. Baik, kita mulai pada soal nomor 11 ya sahabat ya. Itu ada pada halaman 158. Jelaskan pengertian dari sumber daya manusia secara makro dan mikro. Untuk soal nomor 11 ini, tentunya sahabat harus bisa menjelaskan dua unsur yang ada dalam pertanyaannya. Yang pertama adalah sumber daya manusia secara makro. Sumber daya manusia secara makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara. Kemudian yang dimintanya yang kedua yaitu sumber daya mikro adalah individu yang bekerja pada sebuah instansi, baik itu sebagai buruh, guru, ataupun pekerjaan lainnya. Jelas ya sahabat ya perbedaannya dan pengertiannya. Baik, kita lanjut ke soal host nomor 12. Lembaga pendidikan di Indonesia menjadi tempat yang penting untuk memberikan pengetahuan baru untuk masyarakat. Tuliskan hal-hal yang belum diajarkan di sekolah, tetapi sebenarnya penting untuk diajarkan karena akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Untuk soal nomor 12 ini sahabat ya, itu sangat banyak sebenarnya yang sudah diajarkan di sekolah. Namun ada beberapa hal untuk kemampuan dasar manusia bertahan hidup ya. Banyak contoh ya sahabat ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu keterampilan keuangan ya. Keterampilan keuangan ini adalah cara mengatur keuangan agar tidak besar pasak daripada tiang. Itu maksudnya ya sahabat ya. Kemampuan yang kedua itu adalah kemampuan komunikasi ya. Komunikasi ini ada banyak hal ya sahabat ya. Komunikasi kepada publik misalnya, itu kita mungkin tidak diajarkan di sekolah. Kita memang diajarkan cara berkomunikasi, tetapi keterampilan untuk meyakinkan orang dengan komunikasi kita atau bahasa kita itu kita tidak dibekali di sekolah. Yang ketiga itu adalah kemampuan interpersonal ya. Ini adalah kemampuan untuk mengeluarkan potensi pada diri sendiri ya sahabat ya. Yang keempat itu adalah kemampuan mental atau keterampilan mental ya. Mental di sini itu adalah mental yang kuat, mental yang baja, selalu optimis ya. Kalau gagal ulang lagi ya. Itu tidak diajarkan ya sahabat ya. Yang kelima atau yang terakhir pada contoh kita ini adalah keterampilan untuk lingkungan hidup ya sahabat ya, yaitu bagaimana cara kita memperlakukan lingkungan kita untuk kedepannya. Mungkin kita diajarkan itu hanya secara umum tapi tidak secara khususnya. Kalau ada contoh lain silahkan sahabat tuliskan ya di latihannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Transformasi digital telah terjadi di Indonesia kini. Segala sesuatunya berbasis daring, seperti sistem belajar, sistem tilang, sistem administrasi pemerintahan, dan sebagainya. Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, hal apa saja yang harus dilakukan oleh lembaga sosial dalam menghadapi transformasi digital? Jelaskan. Ada banyak hal ya sahabat ya, yang mampu dan bisa dilakukan oleh lembaga sosial ya untuk menghadapi dan bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di era digitalisasi ini. Yang pertama itu harus adanya kolaborasi ya sahabat ya. Kolaborasi di sini adalah di mana lembaga sosial tentunya tidak bisa berperan sendiri, tentu harus ada kolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya. Kemudian lembaga sosial tentunya sebagai dasarnya harus mengeluarkan bagaimana caranya pedoman bersikap. Pedoman bersikap ini dalam hal bagaimana kita menyikapi digitalisasi sekarang,
Apakah ada hal yang perlu kita pelajari atau ada hal yang tidak perlu kita pelajari dalam era digitalisasi ini. Itu yang dimaksud dengan pedoman bersikap ya. Kemudian menjaga keutuhan masyarakat ya. Bagaimana caranya agar di dunia digital sekarang ini, di mana kita tidak harus bertatap muka, melakukan komunikasi, melakukan percakapan ataupun sosialisasi, kita harus tetap mampu menjaga keutuhan masyarakat agar tidak terpecah belah. Yang ketiga yaitu tentunya adanya sistem pengawasan ya dari lembaga sosial ini agar sistem daring ini berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengelola sumber daya manusia. Untuk meningkatkan skill dan kualitas sumber daya manusia, tentunya lembaga sosial harus membuat program melatih sumber daya manusianya agar mampu minimal terlebih dahulunya memakai dengan bijak sistem digitalisasi ini. Kalau belum bisa kita melakukan produser atau memproduksi sistem-sistem digitalisasi ini, minimal kita mampu untuk mengoperasikan sistem dan digitalisasi ini ya sahabat ya. Tentunya sumber daya manusianya harus dididik dan dilatih dengan baik. Kemudian yang terakhir itu adalah mempromosikan kesadaran masyarakat. Ya, meskipun banyak sekarang sistem kita sudah digitalisasi ya, masyarakat itu juga banyak yang belum sadar. Banyak rata-rata masyarakat tersebut mengeluhkan bagaimana caranya kita melakukan semacam pendaftaran administrasi, padahal dari rumah pun bisa melalui handphone. Tentu harus ada yang namanya kesadaran dari masyarakat. Itu adalah fungsi dari lembaga sosial untuk mempromosikannya atau mensosialisasikannya. Baik, kalau ada yang lain, sahabat bisa tambahkan sendiri ya sahabat ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Sejak awal Masehi, masyarakat Indonesia telah menjalin interaksi dengan bangsa-bangsa asing seperti India dan Tiongkok. Hubungan tersebut tidak hanya berupa hubungan dagang, tetapi juga terjadi proses silang budaya di dalamnya. Menurut pendapatmu, faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat Indonesia berinteraksi dengan bangsa-bangsa asing? Jelaskan secara singkat. Ini ada banyak faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia itu akhirnya mampu berhubungan dan harus berhubungan dengan bangsa asing. Ya, yang pertama itu tentunya adalah untuk melakukan pengembangan sumber daya alam. Ya. Dimana kita juga memahami kita punya potensi sumber daya alam, kemudian potensi ini banyak, hanya kita nikmati sendiri tanpa kita bisa mampu mengembangkannya melalui jalur perdagangan agar ada pertukaran informasi, pertukaran kebudayaan ya sahabat ya. Yang kedua itu adalah untuk menjaga perdamaian dunia ya. Dimana kalau kita tidak kenal dengan bangsa-bangsa asing, maka kita itu bisa saja diperangi, kita terlambat mendapatkan informasi. Jadi dengan cara kita mengenal, maka kita mampu membuat kesepakatan agar terjadi perdamaian dunia. Yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ya, itu tadi ya sahabat ya. Dimana tidak semua sumber daya alam kita itu kita punya. Sementara bangsa asing itu dia juga punya sumber daya alam lainnya. Kalau mereka tidak punya potensi sumber daya alam, maka mereka punya potensi untuk menjadi konsumen kita. Ya, dan kita yang sebagai produsen mampu menjual barang-barang kita atau jasa kita kepada bangsa asing. Yang keempat adalah untuk mengatasi masalah global ya. Masalah global ini banyak ya sahabat ya. Tentu saja masalah pangan, masalah sosial lainnya ya, agar kita bisa saling bantu. Di mana stok bahan pokok mereka terbatas ya, kita bisa bantu dengan potensi kita yang ada. Yang ketiga atau yang selanjutnya itu adalah kemajuan budaya ya sahabat ya. Kemajuan budaya, karena dengan adanya kemajuan maka komunikasi kita bisa berjalan dan tak terbatas lagi. Yang terakhir yaitu ketentuan hukum alam, di mana kita itu memang makhluk sosial dan tidak mampu hidup sendiri. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Ini ada sebuah peta ya sahabat ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan peta jalur perdagangan yang dikenal dengan nama jalur sutra.
Jelaskan secara singkat tentang jalur tersebut, wilayah-wilayah yang dihubungkan serta pengaruhnya terhadap Indonesia. Peta tersebut menunjukkan rute perdagangan kuno yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa dengan garis merah untuk rute darat dan garis biru untuk rute laut. Pengaruhnya ini ada banyak ya sahabat. Yang pertama itu adalah memperlancar hubungan dagang dengan pedagang asing dan menjadi salah satu pusat perdagangan penting di dunia, yaitu Indonesia ya sahabat ya. Jadi dari jalur ini terbentuklah sebuah jalur dagang yang disebut istilahnya dengan jalur sutra. Baik, kita masuk ke soal nomor 16. Soal host. Ana adalah seorang mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Saat lulus, Ana mendapatkan tawaran bekerja di salah satu perusahaan di negara tersebut. Setelah bekerja selama beberapa tahun di Amerika Serikat, Ana memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan membuka usaha sendiri. Hal tersebut ia lakukan karena ia ingin mengamalkan ilmu dan keterampilannya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Berdasarkan cerita tersebut, jenis migrasi yang dilakukan oleh Ana, sudut pandang negara, Kesatuan Republik Indonesia. Jelaskan pendapatmu secara singkat. Itu adalah istilahnya adalah masuk ke dalam migrasi atau emigrasi ya sahabat ya. Ini disebut kleralisasi ya sahabat ya, yaitu perpindahan penduduk yang tidak menetap atau hanya tinggal untuk jangka waktu tertentu, di mana di situ ada batas di mana Ana mahasiswa kemudian bekerja 2 tahun kemudian dia kembali ke Indonesia, berarti larinya ke rerarisasi ya sahabat ya. Baik, kita masuk ke soal nomor 17. Ini ada sebuah gambar tentang relief dataran di permukaan bumi. Yang ditanyakan di sini adalah tuliskan nama dan deskripsi masing-masing relief tersebut. Ini ada 10 ya sahabat ya, dengan simbolnya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Kita mulai dari A ya sahabat ya. A itu adalah semenanjung atau tanjung ya bahasa lainnya. Yang B itu adalah pantai. Yang C itu dataran tinggi. Kemudian yang D adalah ngarai. Yang E adalah lembah. Yang F gunung. Yang G pegunungan. Yang H itu cekungan. Yang I bukit. Dan yang J adalah dataran rendah. Baik sahabat, kita lanjut ke soal nomor 18. Perubahan bentuk muka bumi dipengaruhi oleh tenaga eksogen dan tenaga endogen. Jelaskan perbedaan antara tenaga endogen dan tenaga eksogen. 18 harus kita mulai dari pengertian eksogen dan endogen ya sahabat ya. Eksogen itu adalah tenaga dari luar bumi dan berperan dalam membentuk permukaan bumi. Tenaga ini dapat mengubah bentuk permukaan bumi menjadi berbukit, berlubang, dan lain-lain. Ya sahabat ya. Kemudian tenaga endogen artinya itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Juga mampu menyebabkan perubahan pada kulit bumi menjadi tidak rata, bisa menjadi gunung, bahkan menjadi bukit dan lain-lain. Jadi perbedaan di sini ya sahabat ya, kalau untuk eksogen itu yang diubah adalah permukaan buminya. Sementara untuk endogen yang diubah adalah kulit bumi. Jadi berbeda ya. Yang X itu saya ulangi permukaan bumi yang dirubahnya, yang endogen yang dirubahnya adalah kulit bumi. Baik sahabat, kita lanjut ke soal nomor 19. Soal host kembali. Hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada kurun waktu 2010 hingga 2020 adalah 1,25% per tahun. Angka tersebut melambat 0,24% jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000 sampai 2010.
Bagaimana jika laju pertumbuhan penduduk malah mencepat? Menurut pendapatmu, apa dampak negatif yang dapat terjadi akibat percepatan laju pertumbuhan penduduk? Jelaskan dengan singkat. Akibat dari percepatan laju pertumbuhan penduduk itu ada hal yang banyak ya. Yang pertama itu adalah kemiskinan. Kenapa miskin? Karena ketika bombi ya, atau istilahnya kelahiran itu lebih banyak, maka kemiskinan merajalela. Faktornya adalah ekonomi. Pengangguran yang juga banyak itu adalah masalah sosialnya dari kemiskinan. Lapangan pekerjaan yang sempit itu juga membuat kemiskinan ya. Yang kedua yaitu semakin banyaknya populasi, tentu semakin banyak pula persaingan. Yang ketiga, lahan pertanian menyempit. Nah, itu tadi. Yang keempat, itu banyak terjadi masalah sosial seperti kriminal, perdagangan manusia. Nah, itu akan menjadi dampak negatif bagi percepatan laju penduduk. Kita masuk ke soal nomor 20. Penyebaran Islam di Indonesia atau di Nusantara berlangsung secara damai karena mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat setempat. Jelaskan faktor-faktor pendukung penyebaran agama Islam secara damai di Indonesia. Islam adalah agama yang damai. Itu adalah moto dari penyebaran agama Islam, ya sahabat. Yang pertama, kenapa Islam itu dapat diterima dengan damai? Syarat masuk Islam itu sangat mudah, hanya mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian, tidak ada paksaan kepada masyarakat Indonesia untuk menganut Islam. Ya. Kemudian, Islam mampu melebur dan berakulturasi dengan budaya-budaya setempat. Maka tidak ada budaya yang digeser secara habis oleh Islam, tetapi melebur dengan akulturasi kebudayaannya. Yang ketiga adalah upacara-upacara Islam itu sangat sederhana. Yang keempat, itu tidak ada yang namanya sistem kasta atau stratifikasi sosial, di mana masyarakat itu dianggap sama statusnya. Tidak ada yang lebih tinggi kecuali derajat iman dan takwanya. Baik sahabat, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita berjumpa di semester selanjutnya, yaitu semester kedua. Semoga sahabat mendapatkan nilai yang baik untuk ujian semester 1 di kelas 8 ini. Sampai jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.